Masyarakat tentunya ingin adanya jaminan keamanan jika tangki air berkapasitas 10 juta liter tersebut mulai difungsikan. Terlebih bagi mereka yang bermukim sangat dekat dengan tangki. Apakah tangki air tersebut sudah memenuhi standar keamanan yang mumpuni? Mengingat faktor alam menjadi faktor yang paling sulit untuk diprediksi. Bahkan akibatnya bisa cukup fatal. Sobat, saya Abraham Silaban, saya sudah ada di kantor PDAM Kota Depok, Tirta Asasta. Kita akan minta keterangan dari pihak PDAM mengenai proyek yang dianggap meresahkan warga sekitar. Kita coba akan berkunjung ke sini dan minta keterangan. Sobat, saya Abraham Silaban, kami diterima oleh Pak Sudirman, Direktur Operasional PDAM PT Tirta Asasta Depok. Terima kasih sekali lagi Pak, sudah berterima kasih Pak. Sama-sama. Pak, di belakang kita saat ini satu proyek yang berdiri megah ya Pak ya. Betul. Saya ingin tahu ini proyek sebetulnya udah jalan Pak, water tanknya Pak? Proyek ini belum kita operasikan, jadi kita masih memang ada pekerjaan tambahan. Kemarin yang baru kita selesaikan turap batu kali, kemudian sama saluran pembuang. Saluran pembuangan. Ya, untuk air larian Selokan dari, itu ya? dari lokasi. Oke. Dan kita juga ada pekerjaan rencana pemagaran lahan. Oke. Pemagaran Sebagai pelindung juga, dinding pelindung juga. buffer itu ya Pak? Iya, Maksud, buffer. untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi yang dirasa buruk kemudian bisa berdampak langsung kepada warga sekitar. Gitu, Ya, Pak. betul. Oke, sudah sampai mana itu tahapnya? Karena kita Kalau lihat sekarang tahapnya sedang perencanaan. masih dalam perencanaan ya Pak? Iya. Artinya tembok-tembok yang berdiri, kita lihat itu yang tembok yang berada, dan kalau kita ukur itu Pak ya, itu sama dengan atapnya warga itu, fondasinya Pak. Dan temboknya pun bahkan hanya sampai fondasinya, itu bukan penyangga yang dimaksud. Bukan, masih ada tambahan lagi. Masih ada tambahan lagi. Iya. Nah, temboknya ini akan setinggi apa Pak kira-kira? Tingginya keliling kita tinggi 3 meter. 3 meter. Akan Iya. sama seperti itu juga nanti? Iya, betul. Artinya kalau setinggi 3 meter artinya nggak beda jauh dengan atap warga dong Pak kalau kita Tapi lihat. kalau dihitung ini dari luasan lahan dan pagar tinggi 3 meter, apabila terjadi sesuatu itu air tidak akan kemana-mana. Kan yang dikhawatirkan warga penyangganya aja dulu deh Pak. Kalau Iya. penyangganya sendiri kemudian dengan ketinggian yang hanya setinggi fondasi, kita sudah lihat dulu, hanya setinggi dari fondasi dari tangki ini, sementara dengan tangki setinggi ini dan kapasitas air 10 juta di dalamnya, apa jaminan Pak bahwa kemudian ada sesuatu terjadi di sana dan tembok yang Anda bilang tadi setinggi 3 meter itu bisa menahannya Pak? Jadi jaminannya adalah pertama terkait spesifikasi water tank yang kita buat. Ini water tank ini kebetulan yang kita buat ini bukan buatan lokal, ini dari Inggris. Ya, kemudian terkait bahannya juga dia ada per panel, jadi ada 7 panel. Artinya dia tidak mungkin break sekaligus, karena sistemnya juga dia sistem baut. Oke. Jadi kalaupun ada misalnya kerusakan dan sebagainya, dia tidak lantas kemudian langsung bocor meluber airnya begitu? Artinya, Tidak. Pak, Iya, dia akan merembes dulu. dia akan merembes dulu dan dari rembesan itu langsung bisa diantisipasi. Langsung bisa diantisipasi. Mengenai selokan Pak, saya juga belum lihat tuh selokan Pak. Ada Selokan dua. kan kalau kita tahu ya Pak, mohon dikoreksi saya ini Pak. Enggak. Seharusnya kemudian selokan yang disiapkan itu juga sebagai rencana mitigasi Iya. bencana. Andai kata hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Iya. Dan kemudian selokan itu harus bisa mengalirkan kapasitas yang ada di dalam tangki ini. Betul demikian rumusnya Pak? Betul. Oke. Seperti apa model selokan yang akan dibangun bisa mengalirkan air 10 juta liter yang ada di sini Pak? Jadi selokan yang kita bangun ini salurannya ada 2. Satu di ujung pagar pasangan batu kali, satu lagi di pipa overflow kita. Nah, dari situ masuk ke saluran yang ada di lahan kantor kita, masuk ke saluran existing yang memang kita punya, yang kedalamannya mencapai 2 meter.
Oke, kedalaman 2 meter, tapi untuk lebar selokannya berapa Pak? Lebar 1 meter. Lebar 1 meter cukup Iya. menampung itu Pak? Cukup. Pak, saya harus tanyakan juga ini Pak ya, Iya. mengenai pemilihan lokasi ini Pak. Tentu saja ada pertimbangan. Ya. Harusnya lah, ini kan mega proyek ini Pak, 35 miliar betul Pak? Betul. 35 miliar, 31. 31 miliar. Iya. Tepatnya 31 miliar ya? 31. Oke, katakanlah tepatnya 31 miliar versi Bapak. 31 miliar. Kemudian dibangun di wilayah yang padat penduduk. Dan kami dengar juga Pak, ini betul tanah urukan Pak. Jadi Ini tanah yang labil Pak, betul Pak. pada saat kita bangun ini, kita sudah melakukan sondir, soil test. Jadi untuk mengetahui lapisan tanah dan konsultan perencana kita juga sudah menghitung daya dukungnya. Jadi pada saat menentukan struktur itu secara hitungan not desainnya itu sudah dilakukan struktur yang aman. Aman yang dimaksud faktor apa yang Faktor dirasa aman membuat adalah nyaman? menampung beban air yang 10 juta? 10 ton. 10 ton? Jadi air 10 juta liter itu kalau dikonversi ke berat ini 10 10 ton. Iya. Ya. 10 ton air dengan model bangunan seperti ini di tanah urukan bisa. Ini sebenarnya tanah hurukannya hanya di lapisan permukaan saja. Jadi hanya di 2 meter aja, bukan semuanya tanah hurukan. Bukan semua tanah urukan. Iya. Hanya atas bagian atas saja. Oke, jadi Bapak memastikan bahwa tanah urukannya hanya sedalam 2 meter, kemudian sudah dilakukan teknik sound gear tadi itu, Ya. sehingga dipastikanlah ini bisa berdiri kokoh di lapisan tanah yang keras, Iya. yang solid. Betul. Intinya gitu ya Pak ya. Oke. Dan mungkin pastilah ini juga dipertimbangkan matang-matang model perencanaan bangunan dan lain sebagainya ya Pak ya. Saya dapat informasi Pak bahwa ini tanah berdiri di tanah wakaf, betul Pak? Ini tanah kita sudah beli ya, jadi sudah ada hak guna bangunnya, HGB-nya, dan bukan dari tanah wakaf. Bapak bisa pastikan ini bukan tanah wakaf? Pastikan, Oke. kita sudah ada suratnya, Sudah ada suratnya. yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Brunmas. Oke, rekomendasi dari Pumnas bahwa ini adalah hak guna, Iya guna, hak guna bangunan. iya. Kalau disebutkan Pak bahwa pada akhirnya tanah wakaf yang diperjualbelikan, menurut Anda seperti apa? Itu kita nggak tahu tuh, kita nggak paham karena pada saat kita memperoleh tanah ini udah ada surat kepemilikannya. Jadi Bapak tidak pernah dapat informasi sekalipun ini PDAM bahwa nggak ada. ini adalah tanah wakaf yang akan dipergunakan oleh yayasan untuk pendirian pesantren Pak. Tidak. Pak, mengenai gugatan yang berlangsung di PT UN Pak, PT UN Bandung, kita terus ikuti prosesnya Pak. Dan di sana ada disampaikan keluhan-keluhan warga, utamanya mereka yang sudah puluhan tahun tinggal di sini, mereka kaget Pak. Hadirnya tangki air raksasa Pak. Betul tidak Pak bahwa ini proyek yang dibangun secara surprise dan kejutan bagi mereka, dan kejutan itu kemudian kejutan yang menjadi hantu ataupun mimpi buruk bagi mereka? Kalau berbicara terkait hadirnya proyek water tank ini sebenarnya sudah melalui proses. Pertama, kajian terhadap kebutuhan reservoir atau penampungan air. Ini sudah masuk ke dalam rencana bisnis perusahaan. Kemudian pada saat kita mau membangun, ini kita sudah melakukan perizinan. Perizinan ke Izin tetangga. ke tetangga. Ke tetangga. Tetangga yang mana ya maksud Pak? Jadi tetangga di RT 8, di RW 12, kemudian di RT 3, RW 12, kemudian ke RW 26. Bapak memastikan izin yang dimaksud adalah izin pembangunan water tank? Iya, betul. Ya. Karena yang kami dengar lain Pak. Iya. Dan cerita yang kami dengar adalah izin keluar masuk proyek, dan proyek itu yang tidak pernah disampaikan. kita intervensi ke warga. Jadi pada saat warga yang menandatangani berubah menjadi menolak, kita juga tidak pernah mengintervensi warga. Padahal pada saat kita mulai proses izin, itu kita lakukan ya secara transparan. Oke, secara transparan apakah artinya oke, saya paham betul bahwa di sana ada RW, di sana ada RT. Ini kan disebutkan ada 150 kakak minimal. Bahkan kami
sempat data bisa sampai 250 KK yang terdampak dalam zonasi pembangunan ini. Apakah setidaknya 250 KK yang dimaksud mengetahui persis betul Pak bahwa di sini akan dibangun Pak yang namanya water tank raksasa? Bagaimana sistem saluran yang ada tidak membuat air itu masuk ke lingkungan, tapi bisa dekat dengan saluran terdekat atau dengan sungai. Pertanyaannya, adakah salurannya? Jadi kalau terhadap warga, kebetulan untuk RW 26, pada saat kita mau masuk ke RW 26, RT 4, ini memang pada saat kita minta izin itu ada perkataan, bukan ada resistensi, tapi ada perkataan dari pengurus, biar mereka yang akan mengurus ke warga, yang mensosialisasikan ke warga. Seperti itu. Jadi memang kita hanya diwakili oleh pihak pengurus saja, Pak Ketua RW. Apa dirasa bisa dengan demikian, Pak? Bisa. Oke. Bisa, karena memang kita tidak dipersyaratkan jumlahnya berapapun. Itu perwakilan yang sudah kita dapatkan sudah cukup. Oke. Ya. Kalau kami punya data bahwa ada warga yang merasa tertipu pada saat kemudian permintaan tanda tangan izin dan lain sebagainya, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Kalau buat kami tidak pernah menipu. Kami tidak pernah menutup-nutupi kegiatan yang kami lakukan. Jadi mungkin warga yang tertipunya seperti apa kita belum tahu nih. Jadi kalau dibilang kita tidak melakukan sosialisasi yang transparan, itu salah. Karena pada saat kita sebelum mulai melakukan pembangunan water tank ini kita ada mengundang instansi terkait. Siapa saja yang Bapak undang? Kita undang mulai dari kejaksaan, itu sebagai legal ya tentu ya kejaksaan kita, ya legal ya. pendampingan hukum. Kejaksaan kan tidak tinggal di sini. Ya, kemudian perwakilan dari warga ke pengurus. Berapa RT dan berapa RW yang Bapak undang? Jadi kita undang ada RT 1, Ya. ada RT 8, RW berapa Bapak undang? RW 12, RW yang satunya lagi Bapak undang tidak? RT 4 kita undang. Oke. RW-nya Bapak undang tidak? Diundang. Undang. Diundang. Ketua RT-nya semua hadir? Ketua RT dan RW tidak hadir tapi diwakili oleh pengurus Pak Sentot. Oke, itu diundang kapan Pak? Apakah ini setelah berdiri kokoh atau sebelum berdiri? Sebelum berdiri, pada saat Tahun berapa Pak? tahun 2020. Tahun 2020? Iya. 2020 itu kita undang, kemudian di situ juga kita terima masukan-masukan. Jadi semua disosialisasi termasuk rencana bangunannya, strukturnya sampai dengan metode pelaksanaannya. Itu dijelaskan semua di dalam sosialisasi pembangunan. Jadi kalau misalnya berakhir pada gugatan saat ini, jadi Bapak kaget dong artinya? Sebenarnya ya kita kaget. Karena dari awal kita pembangunan, itu sampai dengan bulan Mei selesai, tidak ada yang menolak, tidak ada yang menggugat. Sampai selesai berdiri ya. Karena kami mendengar sejujurnya penolakan itu sudah lama, bahkan spanduk-spanduknya kan sudah ada juga. Justru penolakan itu mulai timbul semenjak kita beraudiensi. Saya beraudiensi dengan warga tanggal 12 September 2022. 2022, artinya ini sudah berdiri kokoh ya? Ini sudah selesai, pembangunan sudah selesai. Dan pada saat saya bilang ke warga, nanti kita akan audiensi kembali, akan jelaskan kembali, ini mereka terlanjur mensomasi. Satu tanggal 6 Oktober sudah mensomasi kita. Kemudian tanggal 19 Oktober sudah mensomasi kita. Dan dua somasi ini sudah kita jawab. Dan apa yang ditanyakan itu sudah kita jawab. Perlu diketahui juga, penampungan air ini sifatnya tidak diam. Air ini dari instalasi pengolahan kita, itu masuk ke water tank, itu langsung dibagi lagi ke reservoir distribusi kita. Artinya air ini berputar terus.
Jadi ini belum dioperasikan, ini belum ada air. Ya, belum. Belum ada air pun, belum dioperasikan, tapi fakta persidangan sudah ada penurunan Penurunan bangunan. itu pada saat kita melakukan commissioning. Oke. Kita isi full air setinggi 8 meter. Nah ini karena ada tanah urukan, itu yang terkompresi. Oke. Itu yang terpadatkan. Oke. Jadi kalau di segi teknis, itu memang biasa. Itu biasa. Di gedung-gedung bertingkat, dan itu bisa diatasi. Itu dengan menambah penguatan struktur. Oke. Jadi setelah dari situ kemudian di fakta persidangan terungkap turun bangunannya. Di sana berapa senti, Pak? 7 cm. 7 senti ya, Pak ya? Ada rembesan nggak waktu itu, Pak? Rembesan ada. Rembes. Rembesan itu adalah bukan dari water tank, tapi dari coran lantai. Ini retakan-retakan di lantai. Nah itu bisa di-grouting, bisa diantisipasi. Dari ketebalan lantai 80, ini retakan 1 sampai 6 cm retakannya. Retakannya pun retakan karena memang pada saat proses pengerjaan ini kurang rapi. Oke. Seperti itu. Jadi kita tidak tidak bilang ini bahaya yang besar banget lah. Oke. Masih bisa diantisipasi? Bisa, dengan cara diinjek di grouting. Oke. Arti penyesuaian setelah ditemukan tadi ya persoalan-persoalan itu ya, Pak ya, sebelum dioperasikan. Yang jelas kita tidak menyediakan bahaya untuk warga. Jadi dibangunnya ini untuk meningkatkan pelayanan juga terhadap masyarakat. Terutama apabila kita terjadi kekeringan, banjir, tetap kita harus menjaga pelayanan kita, kontinuitas pengaliran. Yang kita pikirkan itu juga. Oke, Pak. Ini proyek 31 M ya, Pak ya? Kami dengar ada penyertaan modal lagi tambahan, Pak. Jadi penyertaan modal itu memang per 5 tahun ya di kita. Berapa banyak, Pak, untuk proyek ini? Kalau ini 1 kali aja. Oke, kan ada proyek satu lainnya lagi ya, akan dibangun, Pak, 1 tangki lagi. Itu kita masih evaluasi. Oh. Ya. Tapi untuk penyertaan modalnya, Pak? Kalau penyertaan modalnya Kami dengar 500 M, betul, Pak? 452. 452 dibagi miliar. 5 tahun. Dibagi 5 tahun. Iya. Untuk proyek tangki raksasa Bukan. Untuk penambahan pelanggan dan infrastruktur lainnya. di PDAM. Iya. Oke. Lantas bagaimana pandangan pengamat tata kota melihat kekisruhan yang terjadi akibat pembangunan tangki air raksasa yang dibangun di tengah permukiman warga tersebut? Jadi kalau menurut saya, supaya ini tidak berlarut-larut, satu, masyarakat bisa melakukan gugatan ya, mungkin sekarang melakukan gugatan. Kemudian mengaudit ulang mekanisme pesudurannya. Kenapa sampai ada yang mengatakan tertipu, tidak tahu, mungkin diakal-akalin saya kita. Nah itu harusnya kan dilihat. Kalau misalnya dia tiba-tiba terbangun dan orang kaget, harusnya itu dari awal. Nah kemudian juga dari pihak badan usaha harusnya itu terbuka sejak awal. Nah pertanyaannya kalau itu AMDAL harusnya kan ada wawancara dengan warga. Ada minta persetujuan warga. Terbuka nggak itu dia melakukan itu, apalagi dia cukup besar. Nah, kedua, yang ketiga, kalau misalnya bangunan ini sudah jadi, kemudian ada gugatan, ketidaksetujuan, kan ada implikasi. Implikasi pembiayaan dan implikasi kegagalan teknis. Atau alasannya memang nggak ada pilihan, tanah kami cuma di situ. Nah, ketika ada kata tanah kami, tanah aset Pemda atau PDAM ada di situ, maka yang dilihat fungsi tangki itu harus dilihat. Apakah perlu 1 juta, 5 juta, atau 2 juta? Menyesuaikan dengan daya dukung lingkungannya. Ada tangki, kalau terjadi retak, pecah, ada rembesan, bagaimana sistem saluran yang ada tidak membuat air itu masuk ke lingkungan, tapi bisa dekat dengan saluran terdekat atau dengan sungai. Pertanyaannya, adakah salurannya?